Kak. Hai, kedengaran nggak? Kedengaran, jelas. Oke. Nah, Halo. ini jadi teman-teman saya, ini adalah Kaprita. Jadi mungkin Kaprita boleh dikasih tahu dikit nih backgroundnya Kaprita ke teman-teman yang belum mengenal Kaprita. Hai Umi Jess. Terima kasih aku sudah boleh join sore ini di acara kamu yang sangat super ngetop. Aku pengalamannya ya mostly di pasar modal. Jadi aku tuh mulai mulai join pasar modal tuh di tahun 2003. 2003, habis itu selalu jualan reksadana dari awal sampai Hmm. akhir gitu. Terus nanganin klien retail, institusi, sama high net worth individual, dan terakhir alhamdulillah dapat kesempatan coverage klien-klien high net worth di Eropa sama di Timur Tengah gitu. Wah, keren banget nih. Dan by the way, kalau teman-teman mau bertanya, teman-teman post questionsnya di question box aja ya. Soalnya kemarin kita dapat input kalau taruh di komen kayak suka distracting gitu. Jadi kalau teman-teman mau bertanya, langsung aja taruh di question boxnya. Nah, Aprita, ini mumpung lagi ngabuburit kan ya, jadi mungkin kita tuh hari ini bakal ngobrol sedikit mengenai investasi syariah. Dan the syariah market ini kan memang di Indonesia growing-nya pesat banget ya. Bahkan di tahun 2020 itu syariah investments tuh lumayan resilient sebenarnya kan ya. Karena instrumennya juga relatif terjaga lah ya performance-nya dibandingkan yang lain. Nah, kalau mungkin aku tanya sedikit nih Kak mengenai investasi syariah. Sebenarnya investasi syariah ini tuh prinsipnya apa sih Kak? Apa yang bikin beda dari investasi konvensional? Oke, Bismillah. Prinsip investasi syariah itu sebenarnya ada tiga hal utama yang mendasari, yang tidak boleh dilanggar. Satu, adanya unsur riba. Riba itu jadi artinya kalau kita hutang piutang itu tidak boleh ada penambahan. Satu, yang kedua itu tidak boleh tidak jelas. Namanya tuh kalau di prinsip syariah namanya goror. Jadi sesuatu yang tidak jelas, misalnya saya mau jual mobil, tapi mobilnya itu lagi dipinjam sama adik saya, dan adik saya itu nggak tahu pulangnya kapan. Kamu nggak beli? Hmm. Nah itu kan nggak jelas, itu nggak boleh. Satu lagi ada yang namanya masyir. Masyir itu seperti kalau kasarnya kita ngomong perjudian. Jadi misalnya adanya perjanjian, kalau kita ikut kompetisi, nah siapa yang menang itu, nanti yang menang itu kita harus wajib, yang kalah itu wajib kasih hadiah ke yang menang. Itu nggak boleh. Jadi sebenarnya itu tiga prinsip utama yang mendasari investasi syariah. Tentunya ada hal-hal lain, misalnya harus halal, misalnya yang diinvestasikan itu barangnya atau perusahaannya. Lalu juga menjunjung unsur keadilan, dan investasi tersebut harus bermanfaat bagi sesama. Itu sebenarnya Hmm. prinsip-prinsip yang melandasi syariah. Oh, oke. Jadi perbedaannya sama investasi konvensional, jadi ada beberapa prinsip yang tidak boleh dilanggar ya Kak ya berarti ya. Iya, jadi kalau misalnya investasi yang konvensional kan misalnya ada unsur keuntungan. Sebenarnya keuntungan juga ada di syariah, tapi kalau di konvensional tuh mungkin kita bisa potensi mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya gitu kan, walaupun sebenarnya nggak disarankan ya. Terus tapi kalau di syariah itu kita tidak boleh berpikir seperti itu, jadi harus mengundang unsur sosial gitu. Lalu juga akad. Jadi kalau di investasi syariah itu akad itu menentukan segalanya, atau niat itu menentukan segalanya. Jadi kalau niatnya jelek, masih hasilnya juga jelek. Nah, akadnya tuh Hmm. apa? Akadnya harus jelas di awal. Terus juga tujuan investasinya apa gitu. Ya kira-kira seperti itu. Dan oh ya, kalau di investasi syariah itu misalnya nanti ada dewan pengawas syariahnya yang mengawasi Hmm. gitu. Itu sih Nah Kak, faktor-faktor pembedanya. ini interesting ya kalau misalnya Kak Prita kan bilang ada Dewan Pengawas Investasi ya, syariah Hmm, ya. Ini tuh hmm. sebenarnya Dewan Pengawasnya terdiri dari siapa aja sih Kak? Dan tanggung jawabnya tuh seperti apa? Nah, jadi kalau sebenarnya kalau di Indonesia sistem ekonomi syariah kita itu
ada satu lembaga yang sebagai pakem hukumnya fatwa, yang mengeluarkan fatwa-fatwa itu namanya DSN MUI. Jadi Dewan Syariah Nasional, bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, DSN MUI ini bekerja sama dengan OJK. Jadi DSN MUI yang mengeluarkan fatwanya, OJK yang mengatur aturan-aturan dari instrumen-instrumen investasi syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini merupakan bagian dari DSN MUI. Jadi sekelompok orang yang ditunjuk oleh DSN MUI tentunya harus melalui kriteria-kriteria tertentu ya untuk bisa menjadi duduk di jajaran Dewan Pengawas ini. Fungsinya apa adalah sebenarnya untuk mengawasi, tapi juga tidak bisa memberikan sanksi ya, hanya bisa mengawasi. Ini loh kalian sudah keluar dari pakem gitu, atau ini sudah tidak sesuai tidak ada unsur syariahnya seperti itu. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita kan udah sentuh sedikit ya mengenai bedanya investasi syariah sama investasi konvensional. Nah, kalau investasi syariah ini tuh sebenarnya buat semua orang kan ya Kak, nggak harus terpatok untuk satu umat muslim aja kan ya sebenarnya. Iya benar, itu banget benar. Jadi investasi syariah itu for everyone. Jadi asal memenuhi prinsip-prinsip kita dalam berinvestasi. Ya pertama niatnya apa. Terus kita harus punya tujuan ya kan. Kita investasi kan harus punya tujuan. Tujuannya mau buat apa nih? Buat uang sekolah anak atau buat liburan atau buat bangun rumah ya kan. Karena itu nanti menentukan lamanya atau instrumen-instrumen investasi apa yang cocok nanti buat kita taruh uang kita gitu. Lalu hal yang paling penting adalah kita punya dananya. Kalau nggak punya dananya ya sama aja bohong ya kan gitu. Jadi investasi syariah ini benar-benar emang untuk siapa aja. Malah waktu saya pernah kerja di Dana Reksa Investment Management. Waktu itu kita pernah launching reksadana indeks syariah pertama di Indonesia, namanya Dinar. Nah, kebetulan saya termasuk di tim marketingnya untuk yang cari dana sponsor. Nah, kita tutup jalan-jalan ke cabang-cabang Dana Reksa, dan surprisingly waktu itu tahun 2005 ya. Surprisingly mayoritas retail yang invest di Dinar itu non muslim dan ibu-ibu. Seneng banget deh. Jadi ibu-ibu itu exposure ke investasinya benar-benar canggih banget. Terus waktu itu alhamdulillah aku punya kesempatan untuk bertanya, "Bu, kenapa beli ini?" gitu. Loh, ini kan kalau reksadana ini kan pasti kamu nggak beli saham bank, kamu juga nggak invest di perusahaan rokok. Nah, saya mau ada diversifikasi di portofolio saya. Bayangin tuh ibu rumah tangga ya kan, tapi udah secanggih itu di tahun 2005 gitu. Jadi buat yang non muslim ya? Itu buat diversifikasi portofolio ini bagus banget sebenarnya instrumen ini. Dan by the way, buat teman-teman yang nanya hari ini, nanti kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik. Nanti kita akan kasih juga nih bukunya Pak Woody yang judulnya Memilih Bahagia. Dan buku ini nanti akan ditandatangani juga sama Pak Woody langsung. Jadi hari ini edisi khusus kamu untuk 3 pertanyaan terbaik akan dapat buku Menjadi Investor Bahagia yang ditandatangani khusus sama Pak Woody. Kayak gini tandatanganinnya gitu. Anyways, tadi Kak Prita sempat menyinggung hal yang interesting banget ya soal para investor ini udah sophisticated enough untuk tahu bahwa kalau misalnya beli reksadana syariah itu exposure-nya kan beda gitu ya ke saham-sahamnya. Nah, sebenarnya kita kalau misalnya untuk reksadana saham ya, khususnya reksadana saham yang syariah, sebenarnya itu acuannya apa sih Kak untuk pemilihan sahamnya? Balik lagi ke prinsip-prinsip syariah. Jadi misalnya kalau di reksadana syariah itu kita itu investasi harus berdasarkan misalnya reksadana saham syariah, saham-saham yang terdaftar di daftar efek syariah. Jadi di bursa itu ada namanya daftar efek syariah yang sekarang itu kalau nggak salah isinya ada 430 lebih saham syariah yang bisa kita pilih untuk dimasukkan ke dalam portofolio reksadana. Lalu juga di reksadana yang membedakan dengan reksadana konvensional ada sistem cleansing.
Nah, kalau di kita kan tadi ada unsur riba itu tidak boleh. Jadi mendapatkan keuntungan yang jadi kita tidak melakukan apa-apa tapi kita mendapat keuntungan, itu juga termasuk riba. Nah, since big bank kastedian di Indonesia itu belum ada yang syariah, semuanya konvensional, dan reksadana itu ditaruhnya di bank kastedian, maka ada dana-dana yang mengendap. Nah, dana-dana mengendap ini harus kita bersihkan. Kita bersihkan, nanti dana itu kita bagikan dalam bentuk zakat. Jadi bisa untuk memajukan kemaslahatan umat, misalnya untuk membantu korban banjir atau membantu pembangunan rumah sakit seperti itu gitu. Oke, Itu contohnya misalnya. Iya, Kak. Nah, ini kita jawab satu pertanyaan dulu nih ya dari Maria Selena. Nih, selamat Maria Selena dapat buku nih. Parameter apa yang menjadikan suatu saham itu syariah? Jadi tadi juga sempat disinggung dikit sih sama Kak Prita. Mungkin Kak Prita boleh ulang sedikit nih. Ya, good question. Terima kasih pertanyaannya, Maria. Jadi kita bisa lihat itu syariah apa enggak. Pertama kita lihat dari segi bisnisnya. Bisnisnya itu termasuk yang halal atau tidak. Nah, kategori halal atau tidak misalnya di prinsip syariah itu kita tidak boleh bersentuhan dengan namanya alkohol. Lalu sudah pasti perusahaan yang jenis bisnisnya itu ada unsur ribanya, misalnya bank konvensional atau asuransi konvensional itu. Atau kalau kita lihat dari risiko perusahaannya, misalnya risiko hutangnya itu lebih besar dari 45%. Jadi hutang terhadap asetnya itu lebih besar dari 45%. Atau juga perusahaan tersebut, misalnya dia itu punya dana yang mengendap, dana-dana yang ditaruh di bank-bank konvensional itu tidak boleh lebih dari 10% gitu. Nah, kalau di Indonesia itu penentuan lucu deh. Jadi interesting karena ada saham syariah, ada emiten syariah. Jadi saham syariah itu emitennya tidak necessarily harus syariah. Misalnya Adaro ada saham syariahnya, ya kan? PGN ada saham syariahnya gitu. Tapi ada juga emiten yang memang sudah mengklaim bahwa mereka itu adalah perusahaan syariah, misalnya Bank Syariah Indonesia gitu. Jadi di Indonesia itu cuma ada 4 yang kalau yang emiten biasa tapi sahamnya bisa tergolong kategori syariah itu ada sekitar 430 lebih. Oh, jadi udah banyak sih ya sebenarnya pilihan untuk emiten-emiten yang syariahnya sendiri. Banget, sudah liquid. Udah liquid. Dan aku lihat juga sebenarnya ya kayak itu ya last year itu memang karena the choices of banks itu kan limited kan ya kalau misalnya syariah. Yeah. Dan karena tahun lalu ada satu bank syariah yang naiknya banyak banget kan. Jadi the performance sendiri untuk syariah funds tuh sebenarnya bagus banget gitu ya, even last year gitu kan. Iya, tahun lalu betul. Kita tuh sampai dapat award loh, Jess. Di capital market kita karena performance itu. Dan makanya kan dulu orang bilang, oh kalau syariah funds tuh selalu kalah sama conventional funds, which nggak benar juga kan, karena buktinya tahun lalu kan udah outperform banget gitu ya. Nah, mungkin aku tanya juga nih soal, aku kan tahu Kak Prita ini kan memang aktif di beberapa komunitas dan organisasi syariah ya, ekonomi syariah. Nah, menurut Kak Prita sendiri perkembangan investasi syariah tuh di Indonesia seperti apa, Kak? Kan udah, I think it's getting better every year ya. Iya, sangat. Apalagi aku kan melihat dari, aku mulai masuk pasar modal tuh dari tahun 2003 kan. Waktu itu sepi banget, terus kering kerontang lah, pokoknya nggak enak gitu. Terus sangat-sangat sepi dari investor. Tahun 2011 aja itu jumlah investor syariah itu masih sekitar 530 orang. Bayangin, cuma 530 orang. Iya. Iya. Bayangin itu 2011 loh ya, hampir 10 tahun 10 tahun lebih yang lalu. Sekarang itu kalau nggak salah data per Maret ya, aku tadi lihat sekitar 90.000. Jadi naiknya itu 16.000% lebih untuk data investor syariah. Terus juga tahun lalu performance pertumbuhan reksadana syariah compare to reksadana konvensional itu bedanya jomplang banget. Konvensional itu tumbuhnya cuma 1,40%, sedangkan reksadana syariah itu tumbuhnya sekitar 40% lebih year on year 2020. Jadi itu
itu sebenarnya bisa jadi benchmark sih gitu. Terus kita juga 2 tahun berturut-turut tuh kita dapat award sih sebenarnya dari lembaga financial syariah dunia ya sebagai apa namanya pasar modal syariah terbaik di dunia. Bangga banget sih sebenarnya dan bersyukur banget dapat itu gitu. Terus ya kenapa Jess? Enggak, lanjut aja Kak, lanjut aja. Aku jadi pengen ngomong mulu padahal harusnya harusnya lemas-lemas Nggak mau apa, buka puasa nggak, ya. Habis excited. Iya, jadi iya. di Indonesia ini juga sekarang kita tuh kalau mau berzakat, jadi kalau di syariah itu Jess, kita namanya berzakat berbagi ya. Nah, kita tuh sekarang udah bisa zakat memakai saham. Jadi ada 5 anggota bursa, kita bisa pergi ke 5 anggota bursa itu untuk berdonasi dengan saham, which is ini sangat menarik gitu loh. Oh, Iya, dan aku jumlah sendiri nggak jumlah tahu itu. iya ya itu Aku itu nggak tahu. baru ada di Indonesia dan kita bisa mengklaim bahwa kita yang pertama di dunia untuk mempunyai filantropi wakaf saham tersebut gitu. Jadi cukup membanggakan sih sebenarnya perkembangan investasi syariah di Indonesia sekarang ini. Dan jauh Gitu. banget ya perkembangannya ya Kak ya. Iya, Dan seperti yang Kak betul. Berita bilang tadi, syariah investments tuh bukan cuma buat em, Agama umat tertentu. muslim doang, iya Iya, agama iya, tertentu betul. doang. Even Betul, aku betul, lagi suka betul. banget nih sama satu saham syariah. Perlu disebut nggak nih namanya? Kalau Jesse sebut nanti semuanya beli. Nah, ini nih Kak, ada satu ini ya, ada aku sebagai non muslim kan ya, aku pengen tanya sesuatu nih. Kalau misalnya menurut Kak Prita sendiri dari apa yang Kak Prita tahu dan Kak Prita pelajari, perkembangan ekonomi keuangan syariah di dunia tuh seperti apa Kak? Mungkin khususnya Sebenarnya untuk negara non muslim kali ya soalnya. iya, lucunya ya, jadi ya, Mm-mm. Amerika itu adalah negara yang pertama kali melaksanakan kegiatan pasar modal syariah. Seru ya, dimana Mm-mm. kita lihat sekarang ini kan banyak hal-hal terjadilah ya di Amerika gitulah, pergeseran-pergeseran nilai. Tapi surprisingly malah kegiatan pusat atau acuan dari pasar modal syariah itu terbentuknya pertama kali di sana. Nah, itu tahun 86. Itu kalau nggak salah apa namanya The North American Islamic Trust itu ditenggarai sebagai equity fund pertama di dunia. Itu munculnya di Amerika. Nah, terus juga Dow Jones itu sebagai kiblatnya saham-saham yang berasal dari 34 negara apa namanya di dunia yang mengeluarkan saham-saham syariah. Jadi apa namanya surprisingly Amerika itu aku juga surprise di sini. Lalu juga Inggris itu juga kuat banking syariahnya. Sehingga ke apa yang sukses di Inggris itu diikuti sama negara-negara lainnya. Contohnya Italia, Swiss, sama Jerman. Akhirnya juga turut mengadopsi sistem keuangan syariah di negara mereka. Tapi yang pertama tetap keuangan syariah itu hebatnya adalah di Amerika. Oke, oke. Sambil aku catat nih. Jadi hebatnya di Amerika ya. Which is say very Iya, interesting ya, karena kita juga melihat ada growing interest juga sebenarnya kalau misalnya dari foreign investor sendiri ke iya, saham syariah di Indonesia, khususnya di syariah banking ya, karena memang syariah iya, banking stocks itu sendiri di dunia tuh jarang banget gitu kan. Tapi sedangkan kita punya beberapa, which is very good iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. kita pilih satu pertanyaan lagi nih. Wah, yang nanya banyak banget nih, Kak. Nah, Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak susah. mungkin. Nah, ini nih, Kak. Apakah Oh obligasi ya, pemerintah atau swasta juga ada yang termasuk syariah? Selamat Health Shop ID. Kamu dapat buku Memilih Jadi Investor Bahagia yang sudah ditandatangani sama Pak Budi. wow, terima kasih pertanyaannya. Betul, ada sekali namanya sukuk. Jadi kalau di sukuk itu apa namanya surat hutang yang dikeluarkan itu oleh pemerintah atau oleh korporasi. Tapi itu nanti akadnya beda ya. Dia tidak dibayar dengan kupon tapi dengan akad sewa atau satu lagi akad bagi hasil. Misalnya kalau sukuk akad sewa, misalnya dia beli apa namanya satu sukuk
nanti dari hasil uang itu disewakan terhadap suatu barang. Nah, hasil menyewakan barang itu nanti yang diberikan kepada investor. Nah, kalau sukuk dengan akad bagi hasil, misalnya negara kita lagi mengeluarkan sukuk retail untuk membiayai proyek infrastruktur gitu. Nah, nanti hasil misalnya kita investnya di jalan tol. Nah, nanti hasil operasional di jalan tol itu keuntungannya bisa dibagi kepada investor. Itu namanya sukuk. Oke, nah sukuk retail secara sendiri itu sebenarnya udah banyak banget ya Kak diterbitkan pemerintah Iya, juga ya. Jadi iya, iya. sebenarnya kamu bisa banget sih pilih sukuk retail syariah as an alternative investments kalau misalnya mau gitu ya kalau tertarik. Nah, Iya, betul. aku juga dapat satu pertanyaan lagi nih buat Kak Prita. Bagi yang ingin memulai investasi syariah, apa aja nih Kak produk investasi syariah yang bisa jadi pilihan? Dan aku lihat juga banyak banget yang nanyain soal itu di question box-nya. Oke, sebenarnya investasi syariah secara keseluruhan itu sebenarnya cocok banget buat investor pemula. Karena dari Mm-mm. sifatnya adalah sesuatu yang jelas dari awal. Nah, di hukum investasi itu kan kalau jelas dari awal artinya returnnya sudah terukur ya gitu. Jadi sebenarnya dari sisi resiko juga tidak terlalu besar, makanya cocok buat investor pemula. Tapi saya sarankan satu, ada yang namanya emas, investasi emas. Dan sekarang emas itu kamu bisa nabung dengan uang 10.000, kamu bisa beli emas. Iya, Dan itu betul. bisa didapatkan di marketplace. Marketplace sekarang banyak banget ya. Tapi Mm-mm. ini ya harus yang terdaftar di OJK Mm-mm. dan jelas siapa kepemilikan dari perusahaan tersebut. Karena banyak sekali sekarang investasi bodong ya Jess ya. Gitu kita Bener. sampai sedih juga dengernya gitu. Terus yang kedua bisa ambil deposito syariah atau bisa beli reksadana pasar uang syariah gitu. Bener. Uh, Dan untuk reksadana sendiri sebenarnya udah banyak banget juga ya yang syariah. Even insurance betul, aja ada yang syariah ya Kak ya ternyata ya. betul asuransi syariah ada dan itu juga nanti banyak juga tuh marketplace yang menyediakan layanan. Kalau kita misalnya kagok ya pergi ke perusahaan asuransi, mendingan kita beli melalui aplikasi. Ya kan Jess ya gampang banget sekarang ya. Kalau kita mau beli Mm-mm. apa-apa ya sekarang ya gitu. Ya, nah ini mungkin aku jawab pertanyaan dari Lazy Porpoise nih. Tadi mungkin Kak Prita juga sempat singgung sih sebenarnya nih ya. Nih, selamat Lazy Porpoise, kamu dapat juga buku Memilih Jadi Investor Bahagia dari Pak Budi Warsono. Nah, ini pertanyaannya, siapa yang melakukan seleksi saham mana yang syariah? Apakah credible enough? Sebenarnya tadi Nah, Kak Prita kalau sempat ngobrol sedikit ya iya, soal ini. iya. Jadi sebenarnya yang melakukan seleksi saham itu di bursa sendiri sih. Jadi bursa itu kan ada bursa saham syariah sekarang divisinya Mm-mm. ya. Pak Irwan Abdullah tuh apa namanya kebetulan sebagai kepala divisinya dan tiap tahun tuh mereka bikin namanya Syariah Investment Week ya. Jadi selama Hmm. seminggu bikin apa namanya acara-acara terus apapun mengenai investment syariah. Tahun lalu tuh biasanya mereka menyelenggarakan offline tapi sekarang jadi online. Nah, karena online jadi akhirnya pesertanya membludak sehingga pada waktu 5 bulan yang lalu itu kalau nggak salah akhirnya juga salah satu yang membuat pertumbuhan orang trading saham syariah atau invest di reksadana syariah. Nah, jadi siapa yang menyeleksi itu adalah daftar efek syariah di mana dewannya itu ada duduk di bursa efek syariah menggunakan pakem-pakem yang sudah ditentukan oleh DSN MUI gitu. Nah, semoga terjawab ya pertanyaannya Lazy Porpoise. By the way, Kak Prita, ini ternyata pertanyaannya banyak banget loh. Jadi mungkin aku pilih dua lagi pertanyaannya. Nanti dua yang terpilih juga tetap dapat buku ya Pak Wudi yang saya tanda tangani. Nah, Ya. nextnya coba. Nah, ini mungkin lebih ke, sorry, kok ini nggak bisa ya? Nah, sudah. Ini mungkin lebih ke preference ya, preference-nya Kak Mm-mm, Prita aja mm-mm, nih mungkin mm-mm, nih. mm. Untuk reksadana syariah, prefer pilih reksadana jenis apa? RDPU, RDPT, RDS, atau campuran? Kalau syariah yang preference aku ya, saya senangnya Mm-mm. reksadana pasar uang dan reksadana saham. Kalau preference aku, Yes. tapi kalau kalau untuk syariah
itu balik lagi kalau kita mau invest tujuan kita apa. Terus kita harus tahu sendiri, kita harus tahu diri risk profile kita seperti apa gitu. Pokoknya yang paling rendah adalah pastinya reksadana pasar uang dan yang paling tinggi sebenarnya adalah RDPT sih ini, penyertaan terbatas. Karena biasanya RDPT ini isinya high net worth gitu. Dan mungkin kalau teman-teman mau memilih reksadana, jenisnya juga disesuaikan sama time frame investasi masing-masing ya. Soalnya kan kita pasti kan Betul. sebagai investor punya time frame investasi yang beda-beda. Jadi my time frame Iya, mungkin beda sama time frame-nya Kaprita, beda juga sama time iya, frame-nya Lydia. Dan of course, tujuan investasi juga menentukan banget sih sebenarnya time frame itu iya, kan. Jadi kalau iya, misalnya time frame-nya masih panjang, mungkin teman-teman bisa pilih equity. Tapi kalau misalnya time iya. frame-nya tertentu, terpatok kan pada satu deadline tertentu, mendingan pilih reksadana pasar uang gitu kali ya Kak ya. Betul, betul Dan Umi Jess. RDPU syariah tuh juga udah banyak banget ya Kak ya. RDPU syariah banyak dan Banyak. rata-rata manajemen fee-nya juga lebih rendah ya Kak ya. Betul. Perlu disebutin nggak mana yang bagus? Nggak ya, nggak boleh ya. Adalah pokoknya yang nomor satu terus. Ya. Nah, Banyak eh, sekarang bagus-bagus. benar, aku setuju. Dan kalau bisa kita liatin gitu ya, fun fact sheet-nya dan management fee-nya, syariah money market funds tuh banyak banget yang management fee-nya tuh relatively lower than the others. Jadi mungkin bisa dipilih Iya, juga tuh. betul. Oke, Hemat-hemat. iya benar. Oke, satu pertanyaan terakhir nih ya. Mm, 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 mm. Oke, aku pilih inilah ya. C. Natania dari Natania nih. Menurut kakak, bagaimana prospek dari industri keuangan syariah di Indonesia? Ini juga tadi sempat disinggung sedikit nih sama Kaprita, Iya, tapi mungkin Kaprita boleh elaborate dikit lagi. boleh. Jadi bagaimana prospeknya masih akan bertumbuh? Karena apa? Yakin banget karena kita lihat dari sisi demografi kependudukan Indonesia. Kaum milenials ini banyak banget porsinya dan mereka ini sangat-sangat bersemangat antusias banget untuk investasi. Dan juga saya juga lihat adanya penerapan prinsip halal lifestyle di teman-teman yang lain ya gitu. Jadi halal itu mereka juga terapkan di kebijakan finansial mereka gitu loh. Dan sekarang ini juga banyaknya informasi ya. Sekarang ini kalau dulu kan informasi itu tertutup. Jadi kita tuh mau invest tuh juga takut. Kalau sekarang kita tanpa kita minta informasi itu datang ke kita. Dan itu pun juga harus kita pinter-pinter memilih ya, mensortir karena tidak semua informasi yang datang ke kita itu baik dan bisa kita aplikasikan. Nah, menurut saya sih prospeknya ya karena hal-hal itu masih tetap masih apa namanya masih akan lebih berkembang lagi dan juga stakeholder kita, regulasi kita itu sekarang sudah jauh lebih update tentang akan perkembangan zaman, perkembangan behavior sama untuk compare kita dengan negara tetangga atau negara internasional untuk financial industry kita bisa disejajarkan kok gitu. Iya, berarti memang potensialnya sebenarnya masih gede banget ya Kak Prita ya. Iya, betul. Betul. Nah, anyways, ini sebenarnya ada masih banyak lagi pertanyaannya, cuma sebentar Mau lagi buka puasa? udah mau buka puasa. Jadi kita ini aja kali ya, kita tutup dengan yang manis-manis dan yang lucu-lucu, yaitu Apa nih? signature-nya saya kayak main game, main game, main game. Oh, aku harus terbiasa nanti ya dengan itu ya, Jess ya. Iya, benar. Nah, ini Kaprita, nama gamenya tuh finish the sentence. Kaprita nggak boleh mikir lama-lama. Kaprita cuma boleh langsung jawab aja, kayak dengan 1 sampai 3 kata, oke? Ya, iya. Oke, Oke. pertanyaan pertama. Eh, Pernah ketinggalan sahur, lalu akhirnya aku Tidur. Oke, menu sahur favoritku adalah Sayur. sayur. Oh, seriusan, Kaprita sahurnya sayur. Oke. Sedang Oke. sayur. Buatku investasi emas itu Aman.
Aman. Oke. Mm-mm. Terus lebih baik belajar kelola uang Manyun. daripada manja. Terus salah satu kelemahanku saat puasa adalah Lapar. lapar. Marah, marah atau emosi? Ini nggak kak? Sering nggak kak? Lebih ke lapar kali ya? Eh, Kayaknya lapar sama ngantuk sih sebenarnya sih. Oh lapar sama Lapar sama ngantuk. ngantuk. Oke. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, nextnya nih. Masih nggak paham kenapa orang suka Bohong. Nah, kalau orang bohong nih aku bohong. suka sebel. Terus ini penemuan terbaik abad ini adalah Teknologi. teknologi. Iya benar, benar banget. Nah ini Ya nih kan? yang pertanyaan pamungkas nih. Kalau Ah, dikasih 1 M, aku akan berbagi. berbagi. Waduh, mantap banget Iya. Kak Prita, luar biasa. Oke, nah thank you banget nih Kak Prita ya udah ngobrol-ngobrol bareng teman-teman saya hari ini dan ini insightful banget soal share investments karena aku juga lagi suka ngeliatin beberapa saham ya, especially di sektor syariah dan sekarang aku pun kalau beli reksadana aku suka yang syariah, especially kalau money market Oh fund ya, gitu kan. iya, Iya, aku iya, lihat oh management fee-nya ini jauh lebih kecil gitu kan. Indonesia berarti kan iya, kita bisa stand to gain more profit kan sebenarnya dari itu. betul, Nah, jadi betul, teman-teman um, boleh banget nih melihat investasi syariah as an option dan bukan cuma untuk umat muslim aja gitu ya karena memang betul, investasi betul, syariah ini ditujukan untuk semua orang gitu. betul. Thank you banget Makasih Kak ya, Prita. Umi Jen.